Astaga. Wah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat. Ketemu lagi dengan drummer plus komedian. Wah, iya, saya Berlin. Saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang saya membuat cover dari beberapa WA, media-media lain banyak yang tanya ke saya. Bung, apa sampean ini kalau buat cover sehari sampai 15 sampai 20-an cover lagu itu apa enggak makan waktu banyak? Ya iya, makan waktu banyak iya. Tapi kenapa Bung sampean ini buat video cover kok banyak embel-embel spontan? Ya memang betul. Begini jawabannya. Saya sehari itu kadang tuh 10 lebih saya buat cover drum. Dari musik ya banyak. Kadang saya dengar, saya hanya oh lebih kurangnya seperti ini. Saya juga banyak main feeling teman. Kadang beberapa lagu yang saya buat cover itu satu udah pernah saya garap. Kedua, saya pernah mendengar. Saya dulu pernah di Malaysia teman. Dulu 2000 berapa ya 2007 sampai 2004 tahun hampir 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 3 tahun lah antaranya saya di Malaysia. Saya di Malaysia sana kerjanya ya hubungan dengan drum. Begini saya jawab. Pada dasarnya saya nggak mau main musik itu yang sifatnya ya maaf ya nih. Bukan berarti saya handal, saya itu bukan, saya juga perlu belajar dan berlatih sama lah. Musik itu yang penting satu tidak harus persis kaset kan. Mereka yang di kaset pun membuat album lagi atau konser lagi atau lagi nggak mungkin seperti kaset. Jadi prinsip saya seperti itu. Jadi musik tuh nggak perlu hafalan. Yang kedua, pertanyaan tadi, saya buat cover drum sampai sehari kadang 10 ke atas lah ya. Rata-rata 10 ke atas memang. Itu dasarnya satu, pertama pernah saya dengar, wah ini musik ini asik ini. Saya lebih kurangnya ngerti lah lagu ini. Pertama. Yang kedua, semua yang sehubungan dengan bermain musik itu nggak luput dengan namanya feeling, perasaan. Perasaan artinya gini, grup grup band atau musisi siapa aja lah ya, membawakan lagu A dengan musisi lain dengan membawakan lagu A yang sama, itu pasti mainnya berbeda. Berbeda pasti itu. Musik A, oke, digarap oleh grup band ini, warnanya ya seperti itu. Itu pertama. Lain lagi nanti lagu A digarap sama grup band lain, warnanya juga berbeda lagi. Jadi pada dasarnya saya nggak mau membuat band atau apalah ya yang sehubungan dengan musik untuk kita nikmati. Itu saya nggak mau mirip kaset, nggak harus mirip kaset. Saya juga banyak beberapa yang cover yang saya buat itu ya saya pernah dengar, pernah saya garap, itu pun di luar nggak beda dengan yang saya garap dulu. Terus di mana-mana tempat yang namanya musik itu nggak jauh dengan feeling ya. Apalagi musik itu ibarat warna.
Jadi warna. Jadi saya mendengarkan musik itu tuh kadang seolah-olah seperti wah, saya sedang dimanjakan dengan musik itu. Kadang wah, musik ini aduh kayak gini ya modelnya. Wah, musik itu begini begitu dan sebagainya. Musik itu warna. Jadi apapun karya bentuk musik yang diciptakan tuh disuguhkan untuk untuk kita nikmati. Nah, urusan musik seperti ini seperti itu adalah selera. Selera, teman. Saya pernah ya membawakan sebuah musik di grup band, di salah satu grup band. Jadi model musiknya seperti ini. Misalnya ketukannya sekian. Duk, tak, duk, duk, tak, duk. Ketika saya coba buat fill out, duk duk tak, duk duk tak, duk duk tak, duk duk tak. Mas, temponya kecepatan padahal sama, sekian. Padahal sama. Saya juga pernah jadi drummernya gereja, juga pernah. Jadi apa namanya, syukurnya itu yang si pengembala gereja yang membawa gereja musiknya itu mengharuskan pemain musiknya tuh kreatif. Jadi intinya seorang musisi itu memang harus kreatif dalam membawakan musik. Satu saat saya membawakan fusion, satu saat lagi saya membawakan samba misalnya, dengan bentuk musik yang sama. Jadi bosen kan kalau kita buat hanya irama-irama itu tok, bosen. Ya itu akhirnya kita dituntut kreatif. Terserah itu musik mau dibuat seperti apa. Jadi kita rubah akhirnya. Satu saat lagi kita rubah swing misalnya. Lah untuk urusan pelayanan itu kan nggak luput dengan yang namanya memajukan lah, kita sendiri memajukan gitu kan. Artinya kalau kita maju, wah, musik ini di luar beda dengan yang di kaset ya. Jadi ada warna lain. Ya, urusan nanti jagonya begini, jagonya begitu, itu urusan musikal skill dari pemain. Jadi yang kita bahas di sini tuh, jadi intinya tuh kita nggak perlu musik itu harus mirip kaset. Jadi nggak perlu kita tuh hafalan. Jadi intinya begitu. Nah, ada lagi pertanyaan, Bang, drummer itu pemain drum itu yang baik gimana? Nah ini pertanyaan yang juga menarik juga nih. Ada cerita itu yang main drum siapa sih? Nah, wah, emangnya yang drum siapa? Bahasanya bahasanya sama. Pertanyaannya sama, sorry. Pertanyaannya sama, tapi maksudnya tuh berbeda. Itu yang ngedrum siapa sih? Wah, itu emangnya yang ngedrum siapa? Jadi yang pertama, itu yang ngedrum siapa sih? Ada sedikit berbau negatif. Ya kan? Ya. Itu emangnya yang ngedrum siapa sih? Berbeda kan? Sama, itunya sama. Pertanyaan sama, tapi jawabannya dua. Pertanyaannya siapa sih sama siapa? Siapa? Ya intinya gini, setiap drummer seluruh dunia, di belahan dunia itu punya gaya berbeda masing-masing. Di seluruh dunia itu berbeda masing-masing. Nggak ada persamaan. Musik yang lembut misalnya, dibawakan musik grup band A itu lembut, belum tentu nanti dibawa grup band B bisa selembut si A.
itulah warna. Jadi drummer yang baik itu semua baik, ya kan? Dan yang kedua, semua itu punya ciri khas karakter masing-masing, ya kan? Nah, jadi kadang ada orang yang main drum, wow, hebat. Mungkin kita hanya terkagum, wah hebat. Ada juga yang mainnya kesannya biasa-biasa saja, tapi punya makna. Paham ya maksudnya ya? Berkesan main biasa-biasa tapi punya makna. Tentunya kita bisa menilai lah. Lalu bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri dalam misalnya bermain drum? Ayo gimana? Mudah. Kita siapkan cermin di depan kita, di depan drum. Kita bisa untuk tolak ukur. Main. Oh, berarti main saya tuh gaya. Gaya saya seperti ini. Ya kan? Cukup satu orang aja untuk menilai. Orang yang artinya ngerti drum ya. Ngerti tentang drum. Wah, gimana nih ketukan saya tadi? Artinya kita bisa sharing. Ya kan? Jadi belajar kuncinya tuh cuma itu tadi, belajar dan berlatih. Jangan bosan-bosannya, itu hal sepele. Kita sehebat apapun tentunya disertai dengan belajar dan berlatih, ya kan? Lalu bedanya, ada pertanyaan lagi, Bang, apa bedanya orang sekolah drum sama otodidak? Ini bedanya, kalau sekolah ada yang nuntun cepet cepet bisa karena ada yang nuntun. Nah, ya kan? Kalau otodidak, yang mana kita harus mencari pola sendiri, harus menggali sendiri, semua serba sendiri, otodidak. Itu nanti terserah Anda. Ya, yang penting tadi bagi saya yang utama adalah belajar dan berlatih. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya jawab semua. Sehari 10 cover drum ke atas. Saya jawab. Oke, salam drummer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.